di situ juga tahun-tahun itu juga aku pengen dapat emas gitu ya, dapat gue nempel emas lah. Kayaknya nggak sampai sebulan lah saya dapat undian emas dari tempat dulu saya resign kerja gitu. Yang paling aku rasakan paling itu ketidakmelekatan. Jadi kalau dalam bahasa aku mungkin zuhud ya. Jadi ya ketidakmelekatan tuh berubah total sudah. Karena gini, karena kalau misalkan oke lah Mas Hendra, aku yakin pemirsa Ngaji Rosa juga sangat akrab dengan kata tidak melekat ya, tidak usah melekat karena semua dualitas gitu. Tapi beda antara itu cuma jadi konsep sama yang kamu mengalami itu 7 hari 7 malam Kak, beda Kak. Gitu. Jadi ya semua gitu. Jadi semua informasi kalau memang cuma jadi konsep itu kan cuma di kepala ya, cuma di otak ya, pengetahuan aja. Tapi ketika kamu mengalami dimensi kekekalan itu dalam tubuhmu sendiri, 7 hari 7 malam itu bener-bener yang shifting gitu. Kebanyakan orang-orang yang datang atau yang saya kenal yang belum menikah atau yang struggle soal menikah, itu biasanya merasa dia nggak layak sih. Gitu, nggak layak untuk mendapatkan itu satu. Yeah. Yang kedua, terlalu skeptis biasanya. Ya gampang nggak cocok gitu loh. Jadi maunya apa yang listnya yang dia tulis semuanya ya begitu gitu. Kebanyakan kalau nggak gitu nggak mau, itu kan skeptis ya. Itu ujung-ujungnya juga dia nggak kenal diri, nggak tahu diri. Teman-teman, kita masih bersama dengan Mbak Amanda. Jadi kapan hari itu Mbak Amanda tuh bikin yang namanya acara jeda bersama. Itu kegiatan sosialnya Mbak Amanda sih ya. Kegiatan sosial. Menafkahkan waktu, tenaga, pikiran demi kebaikan teman-teman ya untuk bertumbuh gitu. Nah, ada salah satu materi yang menarik teman. Waktu itu Mbak Amanda mengajarkan tentang vision board. Ya. Ini nih mungkin aku perlu sedikit menggali gitu. Di momen apa sih seorang Manda itu justru percaya dengan kekuatan vision board itu deh? Di momen apa? Iya. Sebenarnya ya itu tadi loh. Saya tuh yang tadi ya di tag kita yang sebelumnya, saya tuh pembelajar yang asal jalan aja ngikutin nurani ya. Waktu itu belajar yang mendapatkan tentang itu, nggak tahu kalau itu tuh disuruh itu, nggak tahu itu berapa ya, waktu itu 4 hari kalau nggak salah ya, 4 hari ya ikut acara tertentu gitu dan mahal berjuta-juta ya. Waktu tahun 2011 kalau nggak salah bayar 5 juta lah, tapi aku nggak bayar sih waktu itu ya, cuma bayar 500.000. Itu segitulah harganya. Itu kemarin aku bikin sama teman-teman 300.000 kebayang. Dan nginep dapat makan. Makanya teman-teman yang pada ikut, Mbak Manda lagi beramal ya katanya gitu. Tapi seru sih. Tapi gini Mas, saya tuh juga nggak kebayang waktu itu bikin vision board. Nah, ketika saya buka lagi tahun 2011 ya, itu saya buka lagi waktu itu mau beres-beres rumah. Dan anehnya tuh kayaknya 80% lah ya. Itu kejadian semua gitu loh. Iya. Kecuali mobilnya waktu itu yang aku tempel mobil apa ya? Waktu itu mobil Mercy kali ya. Saya mobilnya sekarang cuma Toyota doang. Tapi at least everything di situ kejadian gitu. Ada lagi yang tag yang lucu ya. Tulisan saya juga nulis tahun 2011 itu yang suka diledekin anak-anak tuh, saya ada tulis cantik dari dulu sampai sekarang tuh ada tulisannya ya. Iya. Terus pernah juga di situ juga tahun-tahun itu juga aku pengen dapat emas gitu ya. Gue nempel emas lah. Kayaknya nggak sampai sebulan lah saya dapat undian emas dari tempat dulu saya resign kerja gitu. Nah, uniknya, saya itu kan memang selalu punya jiwa sosial ya. Di vision board yang saya susun, yang terakhir kali saya susun itu adalah bermanfaat untuk orang yang membutuhkan. Itu terakhir kali. Biasalah yang pertama kan mobil, duit, banyak, apalah, menikah, segala macam. Iya, itu saya susun yang terakhir. Tapi, itulah kegiatan yang mewujud pertama kali, yaitu punya anak-anak asuh. Itu saya ikut acara itu tuh tahun akhir 2011, saya bulan Maret itu udah ngambil anak asuh. Itu teman saya yang ikut juga gitu, yang waktu itu satu grup ngobrol-ngobrol, kamu misinya apa gitu. Saya pengen ya, salah satunya saya menceritakan pengen punya itu di tempat mama saya dulu dilahirkan di Jember sana. Nggak lama dia telepon temanku, saya mohon maaf sekali,
lupa, mukanya lupa, namanya lupa. Pokoknya ingat dia telepon, nggak tahu dapat nomor teleponku dari mana. Saya transfer kamu ya Amanda, ini saya ada rezeki. Kamu katanya pengen punya mimpi ini, coba punya ini kamu wujudkan gitu. Waktu itu cuma 1 juta ya, 500 buat sosial, yang 500 buat akomodasi. Saya langsung matiin gitu kan. Apakah ini petunjuk? Saya kan gitu, orangnya kan sosok kegeeran gitu kan, dikit-dikit saya artikan sebagai petunjuk gitu. Tapi ya itu dialektika saya dengan kehidupan ya, terserah saya loh ya. Yang asal yang membuat saya itu dekat dengan Tuhan kan, apapun itu kan terserah kita gimana, itu kan uniknya kita masing-masing. Jadi waktu itu saya resign, mengharuskan resign karena beberapa hal yang memang disuruh kayak sama Gusti Allah, kayaknya saya nggak bisa kerja kantoran. Nah habis itu ya sudah saya wujudkan itu. Itulah akhirnya yang menyelamatkan saya, mungkin membuat kehidupan finansial saya tuh nggak pernah mikir. Saya kan sering bilang Mas Hendra ya, Mas Hendra kan bilang saya soal-soalan apalah gitu. Iya memang saya tuh suka duit tapi nggak suka cari duit. Gimana dong? Aku bilang gitu kan. Memang saya begitu, suka duit tapi nggak suka cari duit. Maunya dicariin kan nggak apa-apa ya Mas Habib ya. Oh itu keren tuh. Maunya dicariin kan nggak apa-apa, daripada nyari sendiri kan capek ya kan. Iya. Kan bebas aja. Ya alhamdulillah sampai sekarang itu mewujud. Makanya terserah. Saya bilang ke teman-teman, aku tuh pengen jadi wanita yang sukses yang gini. Tapi kecapean, makanya datang ke Jeda Bersama gitulah. Kan itu keinginanmu sendiri, kamu pengen jadi orang yang sukses, perempuan ya. Saya pengen jadi wanita yang mandiri, sukses, bisa cari duit. Ketika memang udah dapet, dia kelelahan kak. Tapi suaminya nggak bisa cari duit. Tapi kan itu sesuai dengan apa yang kamu ungkapkan kan. Dia pengen jadi wanita yang mandiri, apa bla bla bla. Kalau saya, memang itu kalau soal finansial lagi, menyambung sama yang tadi, memang sampai sekarang nggak berat-berat lah saya tuh cari duit. Mungkin juga karena vision board saya yang terakhir dulu tuh malah terwujud duluan. Waktu itu memulainya duit masih nggak banyak, paling di rekening waktu itu cuma 3 juta ya, ditambah itu cuma berapa lah. Dan saya ngambil langsung 3 anak waktu itu. Habis itu jadi 7, jadi belasan, jadi apa, itu berlangsung sampai sekarang. Berarti ya belasan tahun lah sudah ya, alhamdulillah. Dari situ tahun berikutnya saya ada mobil, bisa kuliah lagi, bisa keluar negeri, apa macam-macam lah mas gitu. Tapi saya nggak pernah meniatkan punya anak-anak itu biar saya finansialnya oke, no. Gitu. Kenapa saya bilang ke teman-teman atau mungkin pernah bilang ke Mas Hendra, janganlah melakukan aktivitas sosial diniatkan untuk memperkaya diri gitu. Bukannya nggak boleh. Bisa nggak bisa, bisa banget gitu. Tapi niatmu terlalu kecil menurutku ya. Iya. Jadi nanti yang kamu dapat ya cuma pengembalian uang itu aja gitu. Setuju. Mungkin berkahnya nggak dapat, istiqomahnya nggak dapat. Istiqomah itu maksudnya berkesinambungannya nggak dapat, terus kebijaksanaannya nggak dapat gitu ya, buat apa gitu. Jadi niatnya diperluas. Jadi pengen itu ya pengen bermanfaat hidupnya, itu udah titik gitu. Nanti yang lain tuh pasti mengikuti dan akhirnya tidak menimbulkan bibit-bibit yang merasa sok yang keakuan itu gitu. Dan karena saya mulainya dari hal kecil, dari hal terdekat, jadi mudah kan, mudah dan dipamer-pamerin juga kurang elok ya, karena juga jumlahnya kecil gitu, malu lah ya sama yang lebih banyak gitu. Jadi ya lebih humble lah, lebih enak juga, bisa berkesinambungan gitu. Dan dari situ juga akhirnya mimpi-mimpi yang lain gitu terwujud. Nah mungkin itu sih yang unik tentang vision board ya. Kayaknya kok kayak apaan sih gitu. Tapi ternyata memang itu bekerja. Bekerja ya? Iya, bekerja. Dan lebih indah kan, jadi kalau menulis kan kita masih ngawang-ngawang ya. Kadang-kadang masih ada ego di situ gitu. Kalau yang pengalaman saya, kalau menyusun apalah, dream book atau vision board tuh harus dikuras dulu sih sebaiknya. Jadi emosinya atau luka-lukanya tuh diproses dulu. Dengan ngorek luka batin dulu, makanya nggak bisa langsung nulis. Biasanya nanti yang dituliskan tuh ego aja gitu loh mas, nggak keinginan dari yang terdalam gitu. Misalkan pengen lunas utang tapi yang bekerja itu masih rekaman-rekaman lama atau vibrasinya masih kurang, jadinya nulisnya juga perasaannya masih penuh dengan ketakutan apa segala macam. Akhirnya tidak gitu. selaras dengan fitrah kehidupan juga kadang ya. Iya, salah satunya, salah duanya feel-nya nggak dapat. Iya, yang penting tuh kan kalau mau belajar kayak KTVB kan yang penting katanya feel ya. Iya. Dan nulis ketika feel. Nah, saya kan membangun tuh kan dari acaranya kan memang nanti kalau misalkan Mas Hendra jadi bikin bootcamp ya memang nggak bisa sekejap gitu. Memang dikondisikan dulu, badannya dirilekskan dulu gitu kan, nervous systemnya ditenangkan dulu.
yang memang ada endapan emosi kita luruhkan dulu, habis itu kan kita udah ringan, terus pikirannya juga lebih jernih, batinnya lebih tenang. Nah itu nanti menulisnya juga lebih khusyuk gitu kan, lebih khusyuk, rasanya lebih dapat gitu. Saya juga dulu begitu sih ketika mengalami itu. Dan ketika menyusun itu karena ada gambar-gambar kita susun gitu kan, gimana ya, perasaannya kan lebih, manusia itu kan makhluk visualisasi, jadi lebih kayak gimana gitu loh ketika saya melihat itu kembali gitu. Dan memang nyata sih, saya ngalamin ketika buka loh, ternyata sudah jadian ya gitu. Kalau mau buktinya aku bisa bawain sih, itu ada di rumah. Oke, Mbak. Jadi kalau misalnya kita ngomong soal apakah itu kemudian bekerja atau enggak gitu ya, itu tuh menarik. Aku belajar dari Mbak Manda tadi ya, suka duit tapi nggak suka cari duit gitu. Aku tuh waktu dulu selalu bergelayut di dalam pikiran dan perasaanku tuh, bahkan aku konsisten mengucapkannya jadi semacam kayak wirid kehidupan tuh lebih dari 6 tahun gitu. Uang tuh seperti udara ya, ada di mana-mana gitu. Nah, 5 cm di depan mataku gitu barangkali, aku udah bayangkan kalau nanti kemana-mana aku tuh jadi jalan untuk mendapatkan uang gitu. Tapi implikasinya capek ya. Iya ya, sesuai dengan doa aku ya. Akhirnya terus kemudian suatu hari aku main ke salah satu guru ya. Cuman guru ini memang bagi ini nih guru sistem privat gitu, pribadi banget gitu, dan nggak pernah muncul di ngaji Roso gitu ya. Mas Indra, sudah waktunya dicari uang, sudah nggak waktunya lagi mencari uang lagi gitu. Itu tuh menampar banget sih. Dan kemudian mulai dikasih clue-nya begini tuh banyak hal lah ya yang bisa aku gali dari beliau, dan itu sangat membangun kepribadianku gitu. Nah, berbicara tentang vision board yang kemudian akan misalnya nanti akan diajarkan ke teman-teman untuk acara Ngaji Roso Bootcamp gitu ya Mbak Manda. Kita kan rencananya Ngaji Roso Bootcamp tuh awalnya kan di Jawa Timur, tapi ternyata teman-teman Jakarta yang banyak yang butuh gitu. Jadi kemungkinan nggak tahu nanti di bulan berapa ya, mungkin nanti Mbak Manda akan mandu untuk sebelumnya kan pembersihan dulu gitu ya, terus ada vision board, mungkin sama TVB juga kali ya. Dan anak-anak kita tujuannya kan menyasar anak-anak yang masih muda-muda ya, yang masa depannya masih panjang gitu kan, dan itu ternyata banyak dibutuhkan oleh teman-teman semuanya gitu. Nah, tapi selain kemudian yang berkaitan dengan manifestasi Mbak Manda, kita pengennya Ngaji Roso Bootcamp itu kan juga supaya mereka tuh punya keseimbangan antara intelektual, emosional, dan spiritual gitu. Nah, kita tahu Mbak Manda kan pelaku meditasi vipassana, meditasi inner child. Itu aku berharap nanti semuanya bisa ditransformasikan ke anak-anak gitu. Nah, pentingnya anak muda untuk kemudian mulai belajar hening itu apa buat masa depannya Mbak Manda? Pentingnya untuk anak muda ya, untuk belajar hening. Menurut saya penting sekali ya. Tentu itu kacamata sebagai praktisi meditasi. Tapi jujur, penting sekali. Saya tuh kayak kemarin ke Tuban ya, ke kota kelahirannya Mas Hendra. Saya surprise sekali, ternyata yang datang tuh muda-muda semua. Iya, ternyata muda-muda semua. Dan mereka lumayan aware kok sebenarnya gitu. Dan sayangnya untuk mencari itu di lingkungan terdekat tuh susah gitu loh. Dan gini, stereotipnya tuh kan mengasosiasikan meditasi dengan agama tertentu. Padahal kan meditasi itu kan asal katanya dari bahasa Latin gitu kan. Meditari itu kan artinya merenung secara mendalam. Jadi apakah perlu perenungan? Saya selalu bilang, apakah perlu perenungan untuk anak muda? Ya perlulah. Kalau nggak merenung kan kamu melakukan sesuatu, kamu lakukan dulu, mikirnya belakangan. Nanti akhirnya anxiety gitu, kayak anak sekarang galau gitu kan. Sekarang kan angka bunuh diri tinggi, angka kekerasan juga tinggi, bully apa segala macam. Nah, itu salah satu ciri kita sangat jarang sekali merenung.
Terlebih di dunia yang sosmed, semua serba cepat, TikTok, apa segala macam. Kita kan nggak pernah kayaknya ada di zaman yang semua serba cepat. Sekarang tuh kan semua cepat ya, makan, nggak mau nunggu tinggal pesen, nggak mau masak tinggal pesen, bisa nggak usah kemana-mana, nunggu di rumah gitu. Internet juga cepat sekali, mau komunikasi nggak usah nyampe ke sana, bisa muka bisa kelihatan langsung. Everything is instant gitu kan, semua dibikin instan. Jadi orang nggak punya jeda untuk bentar nih aku nih apa nih gitu. Yang aku cari sebenarnya dalam hidup apa gitu, yang sejati apa. Jadi kehilangan jati diri gitu loh. Jadi anak-anak muda itu cenderung mudah untuk kehilangan jati diri, sehingga penampilan ataupun apa pasti mengekor siapa gitu. Ya tentu nggak bisa semuanya ya, nggak general ya, pasti ada yang enggak gitu. Pentingnya untuk hening ya biar kamu lebih, yang dibilang Mas Hendra tadi, lebih selaras antara intelektual, emosional, dan spiritual, karena intinya di situ. Meskipun untuk mencapai titik itu tuh perjalanan juga gitu. Tapi at least ketika kamu melakukan perenungan, kalau emang anti dengan kata meditasi, tapi aku rasa sekarang kata meditasi sudah universal sekali ya. Kalau emang mau sudah mencicipi tentang itu kamu nggak akan bisa nggak begitu gitu loh. Orang pasti bilang meditasi apa sih, itu karena belum nyoba. Tapi ketika kamu sudah menekuni itu, kamu nggak akan bisa hidup tanpa itu. Itu menurutku sih. Jadi, oh ternyata enak ya gitu, ngambil jeda bentar atau hening itu enak ya ternyata. Nah, itu akhirnya sehari-hari kita terbiasa untuk itu. Dan kalau nggak gitu nggak enak gitu loh. Kalau misalkan dulu anak kecil mungkin dia sikat gigi kayak anakku, nggak mau lah apa gitu. Tapi semakin dia besar, semakin dia menyadari, oh ternyata enak ya manfaatnya sikat. Dia nggak bisa hidup tanpa itu, sama lah kalau meditasi. Mungkin orang kan bilang gini, aku nggak punya waktu untuk meditasi, atau mungkin anak muda nggak punya waktu, tapi untuk scroll 1 jam sempat gitu. Padahal yang dibutuhkan cuma berapa menit. Dan nggak harus dengan duduk dia mata terpejam sila, nggak harus sih. Meditasi atau meditatif itu kan kamu memeriksa dulu, memperhatikan dulu ketika melakukan apa, ini apa sih gitu, ini emosiku atau apa gitu, apakah ini aku harus melakukan ini apa enggak gitu. Jadi lebih memperhatikan ke dalam diri sendiri dulu sebelum bertindak, sehingga nanti pola-pola yang berulang yang tadi Mas bilang itu tidak terjadi lagi. Kenapa sih pola berulang itu terjadi atau kita tuh terlalu reaktif ya? Ya karena itu tadi nggak pernah hening. Jadi ketika ada stimulus apa gitu, ada trigger apa, kita langsung gitu kan, langsung teriak atau langsung ikut. Misalkan gini contoh ya, saya sering dapat WhatsApp teman aku, ini ekonomi nggak baik-baik aja nih, dolar kemarin 17.000 katanya gitu. You'll be fine, aku bilang gitu. Nggak apa-apa, ya dunia memang, kalau para meditator gitu, ya dunia memang kadang naik kadang turun gitu, so what gitu. Biasa aja. Terus ini dunia nggak baik-baik aja gini-gini. Ya memang begitu gitu loh. Gimana ya, aku juga kalau mungkin memang tidak tersentuh mempelajari keheningan, gampang sekali akan khawatir akan sesuatu hal gitu loh. Takut nanti, ya belum tentu nanti juga masih hidup, aku bilang gitu sih kadang-kadang ya. Tahun ini nih belum tentu juga masih hidup, santai aja, nikmati sekarang gitu. Jadi itu sih pentingnya. Jangankan 17.000 ya, 22.000 bulan Juli loh kita seneng ya. Iya, karena Mas Anda cadangan emasnya banyak. Enggak, dolarnya naik kan seneng Mbak Manda. Iya, dolarnya naik, benar. Tapi mungkin itu ya salah satu yang penting ya. Saya sendiri juga heran sih. Saya tuh dulu juga khawatiran orangnya. Jadi, ekonomi tuh gini-gini, saya pikirin ini nabung apalah ya. Saya bukan menirkan nabung, saya juga nabung. Cuma kekhawatirannya itu tidak berlebihan. Sekarang misalkan dikabarin ini perang atau apalah itulah ya. Ya sudah, dunia memang jalan yang terjadilah, mau apa gitu. Kita bisa menikmati momen sekarang, ya sudah. Oke, Mbak. Mbak Manda kan pernah meditasi paling lama kalau nggak salah 7 hari ya nggak sih? 7 hari ya. 7 hari ya. Nah, setelah momen 7 hari gitu, apa cara pandang Mbak Manda yang berubah terhadap dunia ini apa? Yang paling aku rasakan paling itu ketidakmelekatan. Jadi kalau dalam bahasa mungkin zuhud ya. Jadi ya ketidakmelekatan tuh berubah total sudah. Karena gini, karena kalau misalkan oke lah Mas Hendra, aku yakin pemirsa Ngaji Roso juga sangat akrab dengan kata tidak melekat ya, tidak usah melekat karena semua dualitas gitu. Tapi beda antara itu cuma jadi konsep sama yang kamu mengalami itu 7 hari 7 malam Kak, beda Kak gitu. Jadi
Ya semua gitu. Jadi semua informasi kalau memang cuma jadi konsep itu kan cuma di kepala ya, cuma di otak ya, pengetahuan aja. Tapi ketika kamu mengalami dimensi ketidakkekalan itu dalam tubuhmu sendiri, 7 hari 7 malam itu bener-bener yang shifting gitu. Karena bukan cuma otakmu yang memahami itu, tapi seluruh tubuhmu. Kan ketika kamu duduk, minimal kan setengah jam ya, nggak sebisa mungkin tanpa pergerakan. Mulai dari yang kaki kesemutan, sakit, gatel-gatel, apa nggak tahu kenapa kok gitu ya. Itu nggak kita apa-apain, hilang-hilang sendiri ternyata. Ternyata loh ya. Nggak usah kamu lurusin, dia hilang. Jadi sensasi sakit tubuh fisik pun, kalau kita kasih perhatian, kita amati, dia menghilang. Sama kayak aku bilang tadi loh, kok tiba-tiba tubuh kayak nggak berasa ya. Kayak kosong bener-bener yang, apa nih? Tapi ketika kamu pikiran, sensasi apa nih? Nah itu mulai lagi, muncul lagi. Nah itu kan, saya mengalami sendiri, tubuh saya sendiri ya, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Oh ternyata nggak ada yang abadi gitu. Even rasa sakitku pun, pikiranku pun gitu, perasaanku pun ya muncul hilang gitu. Jadi semua fenomena ya begitu. Itu yang benar-benar merubah aku secara pribadi dan merubah pandanganku, pemikiranku, cara bersikapku, terus apa yang menjadi prioritasku itu semua berubah total gitu, dari yang intens itu tadi, yang vipassana itu. Karena vipassana sendiri artinya kan, kalau katanya instrukturku itu kan melihat sesuatu tuh apa adanya gitu. Jadi segala sesuatu dilihat ya memang apa adanya, begitu mau diapain ya nggak apa-apa gitu. Jadi dikit-dikit nggak apa-apa gitu, enak gitu kayaknya menjalani hidup itu mas, ringan gitu. Iya. Nah, jadi teman-teman nanti yang di Ngaji Roso Bootcamp itu jangan punya pemikiran, ada Coki Pardede, anak-anakku mau diajarin jadi agnostik. Enggak ya. Enggak, sama sekali enggak. Kita menghadirkan Coki Pardede itu karena beliau dulu pernah tersandung kasus narkoba gitu ya. Dan kemudian dia bisa bangkit, dia bisa jadi orang yang sangat bijaksana. Banyak kegiatan filantropis yang dilakukannya dengan komunitas. Pokoknya bisa menginspirasi teman-teman yang muda, dan Coki itu kenyang terhadap pengalaman dan dewasa banget dan unik ya. Diferensiasinya dapat. Pokoknya kita ingin membagikan pengalamannya Coki supaya adik-adik nanti yang datang di Ngaji Roso Bootcamp itu menjadi lebih kreatif gitu ya. Terus menjadi lebih punya harapan terhadap hidup dan melek terhadap teknologi. Barangkali nanti mungkin kita akan hadirkan salah satunya adalah Coki Pardede ya, mudah-mudahan. Terus supaya imbang gitu ya, kita nanti juga mungkin akan ada sesi meditasi yang lebih lama gitu ya. Jadi buat adik-adik nanti mungkin dipandu sama Mbak Manda. Kalau soal TVB tetap nanti kita akan beberapa materi di Banner Revolution akan ditransformasikan ke adik-adik yang datang di Ngaji Roso Bootcamp. Seru-seru. Supaya teman-teman tuh teman-teman yang SMA, mahasiswa ya, masih muda-muda itu sudah punya bekal dari dini gitu. Ya. Ada balancing gitu antara spiritualitas dan intelektualitas gitu ya. Dan ini sebenarnya memang sudah lama kita bicarakan, tapi nggak segera kita kerjakan gitu ya. Kemungkinan mungkin pas libur sekolah kali Mbak Manda ya, atau mungkin kita bulan depan kan reuni. Reuni bulan depan ya? April ya? April awal ya? April ya? April akhir-akhir ya? Ya mungkin sekitar Mei Juni kali ya? Sekitar Mei Juni di Jakarta. Silahkan buat putra-putrinya Bapak Ibu yang ingin terhubung di Ngaji Roso Bootcamp. Ini yang pertama kali. Nanti ya silahkan join di Jakarta gitu. Nah, aku tadi malam itu sempet ngobrol sama temen di Malang juga ya, terkait dengan komunitas menemui jodoh. Oh? Ya, aku tuh sebenarnya ya karena banyak sekali temanku yang belum dapat jodoh, aku tuh gelisah banget gitu. Cuman aku mau bantu gimana gitu ya. Aku tuh kadang bisa bantu kalau dia cowok tuh dia harus sering ikut aku gitu, aku bisa bantu sih. Tapi kalau dia di rumah terus gitu ya, aduh rasanya susah gitu. Nah, kalau Mbak Manda melihat gitu ya, akar masalahnya kenapa sih orang tuh kok susah menemukan pasangan, menemukan jodoh gitu.
Itu tuh di mana dan solusinya seperti apa? Andai kata kemudian di titikmu yang seperti saat ini gitu, apa yang harus dilakukan mereka gitu? Misalnya dia datang ketemu kamu, dia main ke rumah, terus kemudian dia curhat lah. Aduh Mbak Manda, aku tuh kalau uang udah nggak masalah. Jodoh. Ya umur nih makin lama makin bertambah gitu ya. Terus kemudian orang tua juga sudah pengen banget aku tuh punya pasangan gitu. Tapi gimana aku itu gimana solusinya tuh? Sebenarnya solusi dari masalah, semua Ya. masalah itu kan mengenal diri sendiri sebenarnya. Kalau mau di breakdown lagi, tapi gini, ini pengalaman saya ya. Ya. Pengalaman saya, kebanyakan orang-orang yang datang atau yang saya kenal yang belum menikah atau yang struggle soal menikah, itu biasanya merasa dia nggak layak sih, gitu, nggak layak untuk mendapatkan itu satu. Ya. Yang kedua, terlalu skeptis biasanya. Ya. Ya gampang nggak cocok gitu loh. Jadi maunya apa yang listnya yang dia tulis tuh maunya ya begitu, gitu. Kebanyakan kalau nggak gitu nggak mau. Itu kan skeptis ya. Itu ujung-ujungnya juga dia nggak kenal diri, nggak tahu diri gitu. Caranya solusinya ya memang kamu mulailah mengenal dirimu sendiri. Misalkan kalau memang yang jadi bebanmu tuh kayaknya kamu nggak mungkin nikah, kayaknya nggak pantas deh, kayaknya. Nah itu kan berarti rasa ketidaklayakan itu kan berarti ada imprint atau ada informasi yang dia dapatkan entah waktu masih kecil atau trauma ketika ditinggalkan pasangannya sebelumnya atau apa, itu kan masih mengendap di sini, jadi nggak bisa terbuka gitu loh energinya atau mungkin pandangannya atau mungkin pola pikirnya gitu. Itu gimana sih cara untuk melihat? Ya memang nggak ada lain selain kamu melihat dirimu sendiri. Kalau emang kamu kesulitan menilai atau melihat dirimu sendiri atau mengenali dirimu sendiri, berarti kan butuh bantuan orang lain untuk melihat, mengenali dan menilai itu semua. Kalau emang butuh bantuan orang lain. Tapi kan kadang-kadang orang sudah dikasih tahu pun kamu tuh kurangnya ini, nah dia nggak terima. Kadang-kadang kan juga ada balik lagi ke skeptikalnya dia gitu. Karena kalau di saya kan kebanyakan masih perempuan yang belum nikah ya, banyak juga sih, banyak juga. Apakah mereka tidak cantik-cantik, berkarir gitu? Semua pada berkarir, semua secara fisik menurut aku lumayan gitu kan, good looking lah. Makanya aku bilang ke temen-temen, bukan tentang fisik. Banyak kok orang yang secara fisik mungkin ya mohon maaf ya, mungkin lebih biasa dibanding teman-teman aku, tapi dia bisa kok nikah beberapa kali, sudah gagal bisa nikah lagi. Ada yang gampang sekali punya pasangan yang pas gitu, meskipun secara fisik dia tidak lebih daripada yang belum menikah ini. Berarti kan masalahnya bukan tentang fisik. Masalahnya tuh kebanyakan ya tentang mental sih, tentang spiritual, tentang kamu mengenal dirimu sendiri gitu. Jadi kalau emang kamu merasa nggak layak atau dikit-dikit nggak mau gitu ya, belum dilakukan, kebanyakan tuh gitu, belum dilakukan, ya udah nggak mau duluan. Jangan-jangan nanti kayak misalkan gini contoh, kok sampai sekarang belum pacaran, kenapa? Nanti takut kalau misalkan aku deketin sama ini, dia suka, aku nggak suka, gimana? Jadi belum dilakukan, dia udah nggak mau duluan. Kan lucu, aku bilang, loh kok gitu? Terlalu GR kamu ya, aku bilang gitu kan. Belum tentu dia yang suka, terus kamu yang ilfil. Kalau sebaliknya gimana? Aku bilang gitu. Kan lucu, kadang-kadang tuh orang-orang gitu loh. Kalau nanti belum tentu atau ketika jalan, dia yang akan suka sama kamu yang ilfil. Kalau siapa tahu kamunya yang suka, dia yang ilfil gitu. Jadi sarannya ya, solusinya ya, jangan terlalu mudah menilai sesuatu yang belum terjadi. Misalkan ada cowok datang, mungkin kurang ganteng atau kurang kaya ya, cobalah, aku bilang, dicoba dulu gitu. At least perasaan kamu dipuji-puji, kamu cantik ya, meskipun ya mungkin yang ngomong kayak gitu kurang menarik lah ya. Tapi kan setidak menariknya seseorang, kalau kita dihujani dengan rasa kasih sayang tuh kan tetap seneng toh, energinya kan tetap beda toh, tetap berbunga-bunga, paham kan? Nah yang dicari sebenarnya itu, daripada yang kalau dia nggak sempurna aku nggak mau gitu kan, kosong terus tiap hari kan sedih kak, kesepian gitu kan, nggak ada yang ngajak nonton, misalkan nggak ada yang ngajak makan. Jadi mulai terbuka lah gitu, meskipun dia tidak sesuai dengan apa yang kau mau, ya jadi teman dulu lah. Belum tentu nanti juga akan menikah. Kadang-kadang kan pikirannya gitu, nanti kalau udah aku kurang sesuai dengan kriteria aku gitu, jadi udah ditolak duluan, soalnya nanti kalau gini, nah itu
pikirannya udah terlalu kayak Syahrini maju mundur cantik gitu loh Mas. Jadi nggak bisa present moment. Kalau nggak mengkhawatirkan masa depan, nanti nyesel dihubung-hubungan sama masa lalu gitu. Padahal kan siapa sih yang mengirim orang datang di kehidupanmu untuk menawarkan apalah, menawarkan ngajak makan bareng apa itu kan kerentek atau apa ya, apa namanya, dorongan hati itu kan juga ada yang memberi di situ, gitu. Apresiasi itulah. Saya itu orangnya gitu, mengapresiasi apapun yang hadir. Makanya gampang banget dulu ini sih, gampang banget soal jodoh karena semua aku apresiasi, mau ganteng mau jelek ya itu kan gitu ya. Itu, itu jadi semua oke. Iya sih. Tapi ya nggak semua orang gampang banget gitu ya. Iya memang ada yang Aku susah. dulu tuh gara-gara itu sih, gara-gara seniorku yang kurang ajar gitu. Pokoknya kamu harus punya 4 cadangan gitu. Itu tuh terbawa gitu. Oh gitu. Jadi maksudnya aku kalau nggak jadi sama ini, tapi nggak pacaran semuanya. Tapi minimal aku tahu lah. Ini kalau andai kata aku mau Oke. ini mau gitu ya. Jadi Paham. paham ya, Paham. begitu. Jadi nggak mungkin melepaskan yang satu kalau belum ada pegangan satunya gitu kan. Iya, ya aku juga menerapkan itu sih dulu ya. Iya, beliau kan doktrinnya tuh koleksi, seleksi, persepsi gitu kan. Tapi bukan maksudnya tuh terus sini pacaran tuh enggak gitu. Tapi kan kita kan tahu kan ya. Oh kalau ini misalnya aku mau ini dia mesti mau gitu kan dan lain sebagainya. Tapi menurutku itu juga soal atensi juga sih. Soal atensi juga dan kepercayaan Ya, pola diri pikir, ya, ya pola kan. pikir, ya. Kepercayaan diri gitu. Tapi apapun itu, mudah-mudahan ya teman-teman dengan nonton konten-konten di Ngaji Roso yang tadinya susah cari uang, cari jodoh, mudah-mudahan diberi kemudahan gitu. Karena aku banyak sekali menerima WhatsApp. Terima kasih Mas Hendra. Bisa cari jodoh. Meskipun aku udah cerai sama suamiku, sekarang aku lebih mencintai diriku, bener-bener menemukan kebahagiaan tanpa Iya. syarat. Terima Oh kasih. itu salah satu yang banyak. aku lupa sih Mas Hendra, sorry aku potong ya. Itu salah satu yang aku lupa ungkapin sih. Memang ketika kita mulai mengenali, menerima diri sendiri dan mencintai diri sendiri pada akhirnya, itu auranya keluar sih. Dan apa ya? Ya orang-orang yang datang yang suka pada akhirnya juga itu. Kalau memang kita sudah mulai mencintai diri sendiri, memang benar itu. Oke. Gitu. Itu salah satu juga cara. Sahabat yang rumahnya di Malang terus pengen ikut berkegiatan, berjeda bersama di rumahnya Mbak Manda sangat welcome, sangat terbuka, teman-teman biar punya komunitas baru gitu ya, meditasi bersama dan lain sebagainya lah ya. Dan aku sangat recommended banget dan jangan lupa nanti acara Mi'raj Kesadaran Ya. 28 Maret di Jakarta, lanjut Aprilnya kita ada reuni Badan Revolution bersama TVB, Mas Hari Ferha di Surabaya, dan setelah itu kita baru Ngaji Roso Bootcamp ya. Nunggu nanti Mbak Manda yang create tanggal, rundown dan lain sebagainya. Thank you teman-teman semuanya. Mbak Manda makasih banyak kasih. sudah